Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi. Halo, nama saya Mutia. Halo, nama saya April. Halo, nama saya Widya. Halo, nama saya Anissa. Kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek matematika ekonomi. Silahkan menonton. Fungsi linier pada dasarnya adalah relasi yang memasangkan setiap anggota yang ada di himpunan A dengan anggota lain di himpunan B. Semua anggota yang ada di himpunan A harus berpasangan dengan anggota yang ada di himpunan B. Fungsi linier ini disebut juga dengan persamaan garis lurus atau PGL. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, fungsi dalam dunia matematika akan berkaitan erat dengan unsur pembentuknya, yakni berupa variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi, fungsi linier adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi linier ini juga menjadi fungsi yang telah mendapatkan pangkat tertinggi dengan variabelnya sama dengan 1. Bentuk umum dari fungsi linier adalah sebagai berikut. F sama dengan X, MX plus C, atau juga dapat menjadi F dalam kurung X sama dengan MX plus C, atau juga dapat menjadi Y sama dengan MX plus C. Keterangan M sama dengan gradien atau kemiringan, C konstanta. Nah, fungsi linear ini tidak akan jauh dari namanya penggambaran grafik, sehingga ketika harus melakukannya harus mencermati beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0 didapatkan dari koordinat A, X1, 0. 2. Menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0 didapatkan dari koordinat B, 0, Y1. 3. Menggabungkan dua titik A dan B sehingga akan membentuk garis lurus persamaan linear yang kemudian ditulis dengan Y sama dengan AX plus B. Yang keempat, apabila B bernilai positif, maka fungsi linear akan dilukis garis dari arah kiri bawah ke kanan atas. Apabila B bernilai negatif, maka fungsi linear akan dilukis dari garis arah kiri ke kanan bawah. Dan yang terakhir, apabila B bernilai 0, maka fungsi linear akan dilukis garis yang sejajar dengan sumbu datar atau X. Memahami hal-hal lain dalam fungsi linier, fungsi ini terdapat beberapa komponen, yakni berupa variabel suatu besaran yang di dalam suatu permasalahan nilainya dapat berubah. Variabel dapat dibedakan menjadi 2, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan variabel lainnya, sementara variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel bebas. Yang kedua ada konstanta, yakni bilangan atau angka membentuk suatu fungsi, tetapi tidak berkaitan dengan suatu variabel. Koefisien adalah bilangan atau angka yang ikut membentuk sebuah fungsi dan berkaitan pada suatu variabel dalam fungsi yang bersangkutan. Nah, kembali lagi ke pembahasan fungsi linier. Keberadaannya adalah fungsi yang memiliki pangkat tertinggi dari variabel. Bebasnya adalah 1, bentuk umumnya berupa Y sama dengan AX plus B. Keterangan, Y adalah variabel terikat, X variabel bebas, A koefisien, dan B konstanta. Pada bentuk umum tersebut, yakni Y sama dengan AX plus B, menyatakan bahwa Y adalah fungsi dari X, artinya besar kecilnya nilai X maka akan berpengaruh pada besar kecilnya nilai Y. Selanjutnya, barisan atau deret. Pengertian pola barisan bilangan adalah suatu bilangan yang diurutkan menurut aturan atau pola tertentu. Pertama, ada barisan bilangan dengan aturan ditambah. Contoh, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dari 1 ke 3 itu ditambah 2. Dari 2 ke 3 ke 5 juga ditambah 2. Begitu seterusnya. Kemudian, ada juga barisan bilangan dengan aturan dikali. Contoh, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Setiap suku berikutnya didapatkan dengan mengalihkan 2 pada suku sebelumnya. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, barisan bilangan dengan aturan dipangkatkan. Contoh, 1,8, 27, 64, dan seterusnya. Suku-suku dalam barisan ini didapatkan dengan memangkatkan aturan bilangan dengan 3.
barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, baris bilangan adalah yang dituliskan berurutan menurut suatu aturan tertentu. Barisan bilangan dari suku ke-1 sampai suku ke N dapat dituliskan U1, U2, U3, seterusnya sampai UN. Yang kedua, barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan hasil penguraian setiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Bentuk umum barisan aritmatika dituliskan sebagai berikut. UN sama dengan A plus dalam kurung N minus 1 dalam tutup kurung B. Yang ketiga, deret bilangan. Deret bilangan adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan bilangan. Jumlah dari deret bilangan suatu barisan dilambangkan dengan SN. Di sini ada rumusnya. SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN. Sama dengan sigma UI dari I sama dengan 1 sampai N. Yang keempat, deret aritmatika, yaitu penjumlahan dari suku-suku suatu barisan aritmatika. Jumlah N suku pertama dirumuskan SN sama dengan N per 2 dikali 2 ditambah N minus 1B. Dan yang terakhir, barisan geometri. Geometri adalah barisan bilangan dengan perbandingan setiap suku dengan suku sebelumnya yang sama. Bentuk umum suku ke N barisan geometri dituliskan UN sama dengan A dikali R pangkat N minus 1. Diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Persamaan diferensial memegang peranan penting dalam rekayasa fisika, ilmu ekonomi, dan berbagai macam disiplin ilmu alim. Derivatif atau turunan tidak dianggap sebagai suatu hasil bagi atau pecahan dengan dy sebagai pembilang dan dx sebagai penyebut, melainkan sebagai lambang yang menyertakan limit dari y sebagai ax mendekat dari 0 sebagai limit. Akan tetapi untuk mendapat memahami masalah-masalah tertentu, kadang-kadang bermanfaat juga untuk menafsirkan d dan dy diferensial y. Pengertian diferensial berguna sekali, misalnya dalam aplikasinya pada kalkulus integral dan pada pendekatan perubahan dalam variabel-variabel gayut yang berkaitan dengan perubahan-perubahan kecil dalam variabel bebas. Jika f dalam kurung x merupakan derivatif dari fungsi f dalam kurung x untuk nilai x tertentu dan delta x merupakan kenaikan dalam x, maka diferensial dari f dalam kurung x, maka dalam hal ini ditulis f dalam kurung x terdefinisikan oleh persamaan. Jika f dalam kurung x sama dengan x, maka f dalam kurung x sama dengan 1 dan d sama dengan delta x. Jadi, jika x merupakan variabel bebas, maka diferensial dx dari x sama dengan delta x. Jika y sama dengan f dalam kurung x, maka dy sama dengan f dalam kurung x, dx sama dengan dy dx. Jika diferensial suatu variabel gayut dengan hasil kali turunannya dengan diferensial variabel bebas, maka secara geometrikal perhatikanlah kurva y sama dengan f dalam kurung x. Lihat gambar 9 di bawah ini. Dan misalkan turunannya pada titik P sama dengan f dalam kurung x, maka dx sama dengan pq dan dy sama dengan f dalam kurung x, dan tan dalam kurung pq sama dengan pt sama dengan pq dan sama dengan qt. Oleh karena itu, dy atau df dalam kurung x adalah kenaikan ordinat dari tangens yang berpadanan dengan dx. Argumentasi geometrikal ini membawa kita pada penafsiran derivatif sebagai suatu hasil bagi atau pecahan jika sembarang kenaikan dari variabel bebas x pada suatu titik p dalam kurung x, y pada kurva y sama dengan f dalam kurung x dinyatakan dengan dx, maka dalam rumusan turunannya dy per dx sama dengan f dalam kurung x tan a
DY menyatakan kenaikan dan berpadan dari koordinat tangens pada D. Pengertian integral. Integral adalah salah satu cabang ilmu kalkulus. Secara umum, integral mengukur jumlah atau akumulasi dari sesuatu dalam suatu domain tertentu. Maka dari itu, pengertian nilai integral mencakup luas di bawah kurva fungsi pada interval tertentu. Integral bisa dibilang sebagai turunan. Proses penyelesaian matematika integral merupakan kebalikan dari turunan fx dx, di mana fungsi fx akan diintegrasikan dengan variabel x min dx, sehingga notasi integral tentu bisa kita baca dengan integral dari fx terhadap dx dari a sampai b. Fx dx sama dengan fb min fa. Fx sama dengan fx sama dengan fx. Integral fx terhadap dx dari nilai a sampai b adalah fb min fa. Dengan begitu, f aksen x adalah turunan fungsi yang bernilai fx. Selanjutnya itu adalah fungsi linear. Sebuah perusahaan taksi menetapkan tarif buka pintu sebesar Rp5.000. Selanjutnya, penumpang dibebankan harga Rp3.000 per kilometer. Jika seorang konsumen menyewakan taksi sejauh 8 km, taksi yang digunakan atau yang harus dibayarkan oleh penumpang itu adalah, dan kita memakai rumus fungsi linear. Misalkan tarif taksi itu sama dengan fx dan harga per kilometer sama dengan x, maka fungsi linear soal di atas atau soal fx adalah 3.000x ditambah 5.000. Jadi biaya taksi sejauh 8 km itu kita gunakan rumus persamaan linear. Jadi fx sama dengan 3.000x ditambah 5.000 sama dengan f per 8, f tanda kurung 8, sama dengan 3.000 dikali 8 ditambah 5.000, sehingga dapat dihasilkan 24.000 ditambah 5.000 sama dengan 29.000. Jadi biaya sewa taksi yang harus dibayarkan penumpang tersebut itu adalah Rp29.000. Selanjutnya yang kedua itu jika seorang konsumen membayar tarif taksi sebesar Rp20.000, konsumen tersebut menyewa taksi sejauh. Jadi kita bisa menggunakan rumus fungsi linear. Fx sama dengan 3.000x ditambah 5.000. Dikarenakan tarif konsumen tersebut sebesar 20.000, maka 20.000 sama dengan 3.000x ditambah 5.000. Sehingga 3.000 kita pindah ruaskan menjadi 3.000x sama dengan 20 dikurangin 5 atau 5.000, sehingga kita mendapatkan hasil 3.000x sama dengan 15.000. Sehingga X sama dengan Rp15.000 dibagi Rp3.000, sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 5. Jadi konsumen menyewa taksi sejauh 5 km. Selanjutnya soal fungsi deret yang pertama. Susi mempunyai 4 mobil yang masing-masing berusia 1, 2, 3, dan 4 tahun. Jika harga tiap mobil tersebut berkurang menjadi 1/2 kali harga jual tahun sebelumnya, dan harga awal mobil tersebut adalah Rp200 juta, maka total harga mobil tersebut adalah, jadi harga mobil awal itu 200 juta. 200 juta kita kali dengan 1/2. Jadi harga tahun pertama itu adalah 100 juta, harga tahun kedua itu adalah 50 juta, harga tahun ketiga itu adalah 25 juta, dan harga tahun keempat adalah 12.500.000. Jadi harga total keempat mobil tersebut itu adalah 100 juta ditambah 50 juta ditambah 25 juta ditambah 12.500.000, sehingga kita mendapatkan hasil Rp887.500.000. Jadi harga total mobil tersebut adalah Rp187.500.000. Yang soal nomor 2,
jumlah pesanan kue kering di sebuah produsen dalam 5 hari berturut-turut disajikan sebagai berikut. Jumlah pesanan nastar di hari Senin itu 120, di hari Selasa 125, di hari Rabu 124, di hari Kamis 129, dan di hari Jumat 128. Dan pesanan lidah kucing di hari Senin itu 84, di hari Selasa 82, di hari Rabu itu 88, di hari Kamis itu 86, dan di hari Jumat 92. Dan pesanan kastengel di hari Senin itu 150, di hari Selasa 154, di hari Rabu 151, di hari Kamis 155, dan di hari Jumat 152. Dari tren jumlah pesanan kue tersebut bersifat konstan, dan pada hari Sabtu ada pesanan lidah kucing sebanyak 33,33%, dan kastengel sebanyak 50% yang harus dikirim sebelum jam 12 siang di hari Sabtu. Jika sebuah pesanan nastar juga harus dikirim sebelum jam 12 siang, maka total pesanan kue kering yang harus selesai sebelum jam 12 siang pada hari Sabtu itu adalah, dan kita memperoleh barisan angka sebagai berikut. Di jumlah pesanan nastar itu ada 120, 125, 124, 129, dan 128. Sehingga kita mendapatkan pola tambah 5, kurang 1, tambah 5, kurang 1, ditambah 5. Sehingga dari pola tersebut kita dapat simpulkan bahwa pesanan di hari Sabtu itu sebesar 133 toples. Dan selanjutnya itu adalah lidah kucing, mendapatkan pola 84, 82, 88, 86, 92. Dan kita mendapatkan pola kurang 2 tambah 6, kurang 2 tambah 6, dan kurang 2. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa pesanan lidah kucing di hari Sabtu itu sebesar 90. Karena pesanan tersebut itu adalah 33,33%, maka 33,33% dikali 90,33% ini kita jadikan pecahan menjadi 1/3, sehingga 1/3 itu dikalikan dengan 90, sehingga hasilnya adalah 30 toples. Selanjutnya itu adalah pesanan kastengel. Pesanan kastengel mendapatkan pola 150, 154, 151, 155, dan 152. Dan mendapatkan pola tambah 4, kurang 3, tambah 4, kurang 3, dan tambah 4. Sehingga dari pola tersebut dapat kita simpulkan bahwa jumlah pesanan kastengel di hari Sabtu itu sebesar 156. Dikarenakan jumlah pesanan kastengel itu 50%, maka 50% dikali 156. Dan 50% kita ubah menjadi pecahan, yaitu 1/2. Sehingga 1/2 dikali 156. Jadi totalnya adalah 78 toples. Dan total pesanan kue kering yang harus selesai sebelum jam 12 siang pada hari Sabtu itu adalah 133 ditambah 30 ditambah 78 sama dengan 241 toples. Soal diferensial 1. Fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6X min X. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Pembahasan. P sama dengan 6X2 min X3. P pangkat 1 sama dengan PDX sama dengan 12X dikurang 3X2. NP sama dengan DPDX dikali XP sama dengan dalam kurung 12X min 3X pangkat 2 dikali X6 X pangkat 2 dikurang X3.
Pada X sama dengan 3, NP sama dengan 36 dikurang 27 dikali 3 dalam kurung 54 dikurang 27 sama dengan 1. Pada X sama dengan 7, NP sama dengan 84 dikurang 147 dikali 7 dalam kurung 294 dikurang 343 sama dengan 9. Selanjutnya soal yang kedua, fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh Q sama dengan min 200 plus 7P. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Pembahasannya, fungsi penawarannya Q sama dengan min 200 plus 7P. Pada harga P sama dengan 10, jumlah barang yang ditawarkan adalah 140 dan elastisitas penawarannya adalah 2,8. Lalu pada harga P sama dengan 15, jumlah barang yang ditawarkan adalah 210 dan elastisitas penawarannya 2,8. Berarti bahwa apabila dari kedudukan P sama dengan 10 harga naik atau turun sebesar 1, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah atau berkurang sebanyak 2,8 dan NS sama dengan 2,3. Berarti apabila dari kedudukannya P sama dengan 10 harga naik sebesar 1, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah sebanyak 2,8 dan NS sama dengan 2,3. Apabila dari kedudukan P sama dengan 15 harga naik sebesar 1, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah sebanyak 2,3. Integral fungsi permintaan terhadap sejenis barang QD sama dengan 5.1/3P. P sama dengan harga per unit barang, QD sama dengan kuantitas barang yang diminta. Tentukanlah konsumen surplus pada tingkat harga keseimbangan pasar 9 per unit. Bila PE sama dengan 9, QE sama dengan tanda tanya. PE sama dengan 9, QD sama dengan 5.1/3P, QE sama dengan 5.1/3 dalam kurung 9, dalam kurung gantikan P dengan PE sama dengan 9, sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. PE sama dengan 9, maka QE sama dengan 2. E dalam kurung PE titik QE sama dengan E dalam kurung 9,2, harga per unit barang tertinggi dalam kurung P yang bersedia dibayar oleh konsumen diperoleh bila QD sama dengan 0 dalam kurung mendekati 0 dan dianggap 0. QD sama dengan 0, QD sama dengan 5 dikurang P, 0 sama dengan 5 dikurang P, min 5 sama dengan min P, P sama dengan 15, konsumen surplus. CS sama dengan P integral PE, F dalam kurung P DP, integral dalam kurung 5 dikurang 1/3P DP sama dengan 5P min 1/6 P kuadrat 15 9. Jika konsumen surplusnya sebesar 6, jika fungsi permintaan P 58 dikurang 8Q pasarnya sebesar 5, hitunglah analisisnya. Penyelesaian P sama dengan 58 dikurang 8Q, QE sama dengan 5 ditanyakan CS. P sama dengan 58 dikurang 8Q, P sama dengan 58 dikurang 8 dalam kurung 5, PE sama dengan 18. Cara pertama, CS sama dengan F dalam kurung Q, D sama dengan QE PE sama dengan dalam kurung 58 dikurang 8Q, DQ sama dengan dikurang dalam kurung 5 dalam kurung 18 sama dengan 58Q dikurang 4Q kuadrat pangkat 5 dikurang 90. 58 dalam kurung 5 dikurang 4 dalam kurung 5 kuadrat dikurang 58 dalam kurung 0 dikurang 4 dalam kurung 0 pangkat kuadrat dikurang 90 sama dengan 190 dikurang 0 kurang 90 sama dengan 100. Cara kedua, P sama dengan 58
dikurang 8Q. 8Q sama dengan 58 dikurang P. Q sama dengan 7,25 dikurang 0,125P. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 58. C sama dengan F dalam kurung P. DP 58 sama dengan dalam kurung 7,25 dikurang 0,125P. DP sama dengan 7,25P dikurang 0,0625P 2 58 18 sama dengan 7,25 dalam kurung 58 dikurang 0,0625 dalam kurung 58 2 dikurang 7,25 dalam kurung 18 dikurang 0,0626 dalam kurung 18 2 sama dengan 210,25 dikurang 110,25 sama dengan 100. Analisis berdasarkan perhitungan di atas, maka surplus yang diterima konsumen tersebut sebesar Rp 100 karena konsumen dapat membeli dengan harga 18 padahal konsumen sanggup membayar lebih tinggi dari harga keseimbangan sebesar Rp 18. Presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.